Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Ya, kita kembali lagi untuk pelajaran IPS kali ini. Kita lanjutkan untuk bab 4, masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Kita masuk di pertemuan 6. Ini bab 4 bagian 3 ya. Setelah kemarin kita sudah bahas masa Prakaksara, kemudian juga kita sudah bahas mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya pada pagi hari ini. Silahkan untuk A dan TT siapkan buku catatannya, kemudian catat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ya, dan Teteh untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, untuk materi pada hari ini kita akan bahas dua materi, yaitu mengenai pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia, dan yang keduanya kita akan bahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu apa saja. Namun karena untuk kerajaan Hindu-Buddha ini ada banyak sekali, jadi hari ini yang akan kita bahas hanya dua kerajaan terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Apa saja sih pengaruhnya untuk agama Hindu-Buddha ini terhadap masyarakat Indonesia setelah zaman Praaksara? Di sini ada beberapa pengaruh untuk bidang-bidang yang terkena pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Kita akan bahas mengenai 5 bidang yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu di bidang pemerintahan. Jadi pengaruhnya Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pemerintahan, ini ketika masa Praaksara dapat dilihat ada kepala suku yang dipilih oleh masyarakat yang dianggap sebagai wakil nenek moyang. Biasanya dipilihnya itu adalah orang-orang yang sudah sepuh atau sudah tua di golongan masyarakat tersebut. Namun ketika kebudayaan Hindu-Buddha masuk, ini kepala suku ini digantikan oleh yang namanya raja dan tidak bisa dipilih oleh rakyat, tetapi biasanya secara turun-temurun. Nah, raja ini adalah orang yang dianggap sebagai keturunan dewa. Ini pengaruh di bidang pemerintahan. Kemudian untuk di bidang sosialnya, muncul sistem kasta dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, kastanya ini ada beberapa kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana. Biasanya di sini kasta Brahmana itu golongan para pendeta. Kemudian ada kasta Ksatria. Ini adalah golongan bangsawan dan prajurit. Kemudian kasta Waisya diisi oleh para pedagang dan petani. Kasta yang terakhir adalah kasta Sudra. Ini adalah golongan-golongan rakyat biasa. Nah, kasta-kasta ini tentu saja mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia karena terdapat hak-hak yang berbeda antar golongannya mengenai warisan, kemudian sanksi, dan juga kedudukan dalam pemerintahan. Ini pengaruhnya di bidang sosial. Yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi, agama, dan kebudayaan. Untuk pengaruh bidang ekonomi terhadap masyarakat di Indonesia, itu sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, perdagangan di Indonesia juga ikut berkembang pesat, khususnya di daerah pantai timur Sumatera yang menjadi jalur perdagangan. Kapal India dan Cina ini singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, sehingga terjadilah jual beli dengan masyarakat Indonesia. Kemudian akhirnya perekonomian di Indonesia pun berkembang. Yang selanjutnya yaitu bidang agama. Nah, dengan adanya pusat perdagangan yang akhirnya menjadi pusat Hindu-Buddha, kemudian terjadilah pusat persebaran atau penyebaran agama, khususnya untuk agama Hindu-Buddha. Nah, meskipun terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap roh halus tidak punah sampai saat ini. Karena memang sampai saat ini masih banyak orang atau masyarakat yang percaya terhadap roh-roh halus. Kemudian yang selanjutnya yaitu
di bidang kebudayaan ini terjadi akulturasi, atau akulturasi ini adalah perpaduan dua kebudayaan dengan tidak menghilangkan kebudayaan yang asli. Jadi ada percampuran antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan juga kebudayaan Indonesia. Namun kebudayaan Indonesianya ini tetap ada, tidak hilang, tidak dihilangkan, tidak menjadi kebudayaan baru. Nah, contoh akulturasinya apa saja? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ada 3 contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia, yaitu ada seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, dan juga sastra dan aksara. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai seni bangunan. Seperti yang A dan Tete lihat pada 2 gambar ini, kita sudah bahas ya, pernah Ibu contohkan untuk gambar yang sebelah kiri. Nah, itu adalah gambar punden berundak, contoh dari kebudayaan pada zaman praaksara, yaitu sebagai tempat pemujaan atau persembahan. Nah, yang sebelah kanannya adalah Candi Borobudur. Nah, ini adalah salah satu bentuk akulturasi karena bentuk bangunan candi di Indonesia ini pada umumnya adalah bentuk unsur Hindu-Buddha dengan budaya asli budaya Indonesia. Patung-patung perwujudan dewa di bagian candi dan stupa ini adalah unsur dari India, sedangkan bentuk candi yang bisa dilihat A dan Tete pada hakikatnya ini adalah punden berundak asli Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini ada perpaduan antara yang asli Indonesia kemudian juga asli dari India atau Hindu-Buddhanya. Yang selanjutnya yaitu seni rupa dan seni ukir. Nah, ini masih di dalam konteks Candi Borobudur seperti yang A dan Tete lihat. Mungkin barangkali ada yang sudah pernah ke Candi Borobudur kemudian melihat di pinggiran pagar Candi Borobudurnya itu kan ada terdapat pahatan-pahatan ya atau seni ukir. Nah, relief ini pada Candi Borobudur yang dipahat di dinding pagar Langkan ini berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Nah, ini di sekitar Sang Buddha ini terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan juga burung merpati yang seperti sudah dilingkari ya. Ini adalah salah satu bentuk lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi perpaduan antara seni pahatan dari agama Hindu-Buddha, kemudian pahatan atau gambarnya yang dipahat adalah lingkungan Indonesia itu sendiri. Jadi ini termasuknya juga akulturasi di bidang seni ukir. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir untuk contoh akulturasi yaitu di bidang sastra dan aksara. Nah, dan Tete mungkin sekarang memang tidak booming lagi yang namanya perwayangan ini, tapi kalian juga perlu tahu apa itu wayang. Nah, ini salah satu bentuk budaya Indonesia, asli Indonesia. Nah, berkembangnya karya sastra ini bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Kemudian juga melahirkan seni wayang kulit. Nah, cerita dalam pertunjukan wayang ini berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Terdapat tokoh pewayangan khas Indonesia seperti Semar, Gareng, Bagong, dan juga Petruk. Nah, ini adalah tokoh asli Indonesia, tidak ada di pewayangan India, cerita India ya. Biasanya mereka kan menggunakan nama dewa-dewa dan lain sebagainya, tetapi ini menggunakan khas Indonesia yaitu Semar, Gareng, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk di bidang sastra dan aksara ini terdapat penggunaan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini adalah bahasa dari Indianya asli dan juga ada huruf asli India yaitu huruf Pallava, Pranagari, dan juga Dewanagari. Ini adalah salah satu bentuk aksara yang akhirnya berbaur di Indonesia. Ini contoh-contoh kebudayaan dari India yang kemudian berbaur dengan kebudayaan asli Indonesia, tetapi tidak meninggalkan kebudayaan asli Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada kerajaan apa saja sih yang ada di Indonesia khususnya untuk kerajaan Hindu-Buddha ini? Nah, kita akan bahas ya.
Kerajaan yang pertama untuk Hindu-Buddha ini adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan bercorak Hindu yang pertama dan juga tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 Masehi dan terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur di sekitar hulu Sungai Mahakam. Nah, bukti bahwa kerajaan ini ada itu apa sih? Buktinya itu bisa dilihat dari 7 yupa. Yupa itu apa? Yupa itu adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Nah, di dalam yupa tersebut disebutkan bahwa sejarah-sejarah mengenai kerajaan Kutai. Yupa yang ada dikeluarkan pada zaman Mula Warman dan ditulis dengan huruf Palawa dan juga bahasa Sangsekerta, sehingga akhirnya diketahuilah bahwa pada saat tersebut berdirilah kerajaan Kutai dan juga rajanya namanya siapa. Ini bisa terlihat ya. Nah, salah satu yupa ini menjelaskan bahwa Raja Mula Warman itu memberikan sedekah sebanyak 20.000 sapi kepada golongan Brahmana. Nah, itu sebagai bukti bahwa Raja Mula Warman itu ada, kemudian kerajaan Kutai itu ada. Nah, Raja Kerajaan Kutai ini siapa saja? Raja yang pertama dari kerajaan Kutai ini adalah bernama Kundungga. Kundungga ini mempunyai anak yang bernama Asmawarman. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa sistem kerajaan ini biasanya adalah secara turun-menurun, jadi dari raja yang pertama kemudian turun ke anaknya, dan biasanya yang laki-laki ya khususnya. Nah, ini jadi dari Kundungga, kemudian diwariskan atau diturunkan tahtanya ke Asmawarman yang sebagai anak Kundungganya. Kemudian dari Asmawarman ini diturunkan lagi ke Mulawarman, yaitu sebagai anak dari Asmawarman dan juga cucu dari Kundungga. Dari kerajaan Kutai ini dapat dilihat juga di yupa tersebut bahwa tadi ya ada memberikan sapi 20.000 sapi ini, jadi dapat dilihat bahwa kegiatan ekonomi pada kerajaan Kutai ini adalah beternak dan juga bertani. Itu untuk sejarah kerajaan Kutai. Yang selanjutnya yaitu kerajaan yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini masih sama dengan kerajaan Kutai, merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dan juga tertua di Indonesia setelah kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara ini berdiri sekitar abad ke-5 Masehi dan juga terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, buktinya apa? Kerajaan Tarumanegara ini ada. Buktinya itu dapat diketahui melalui 7 prasasti dan juga catatan dari musafir Cina yang bernama Fahyen. Nah, ini buktinya jadi ada 2 ya, dapat diketahui di prasasti dan juga dari catatan dari musafir Cina. Nah, untuk prasasti ini ada 7, yaitu Prasasti Kebun Kopi, Ciaruten, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, dan juga Prasasti Tugu. Kemudian untuk Tarumanegara ini berasal dari 2 kata, yaitu Taruma dan negara. Untuk Taruma ini adalah Tarum atau Nila, yaitu sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan negara itu ialah kerajaan atau negara, sehingga disebutlah dengan Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman yang merupakan pendeta dari Salangkaya, India. Nah, ini silsilah dari awal mulanya Kerajaan Tarumanegara. Yang selanjutnya kita akan bahas di Kerajaan Tarumanegara ini adalah raja-raja yang ada di Tarumanegara. Nah, raja yang pertama di Kerajaan Tarumanegara ini yaitu adalah Raja Diraja Guru Jayasingawarman, kemudian dilanjutkan oleh Darmayawarman ini sebagai anak dari Jayasingawarman, kemudian dilanjutkan oleh Purnawarman. Nah, Purnawarman ini adalah raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara seperti halnya tadi di Kerajaan Kutai, yaitu Raja Mulawarman. Nah, setelah Purnawarman ini ada beberapa raja yang menduduki Kerajaan Tarumanegara, ada banyak ya keturunan-keturunannya, sehingga akhirnya yang terakhir untuk di Kerajaan Tarumanegara ini adalah Tarusbawa. Tarusbawa ini termasuknya adalah raja yang terakhir karena
akhirnya Kerajaan Tarumanegara ini terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan juga Kerajaan Galuh, sehingga akhirnya selesailah Kerajaan Tarumanegara. Nah, masa pemerintahan Purnawarman, karena tadi ya sebagai raja yang terkenalnya, ini ada ibu kota kerajaannya itu dipindahkan ke Sundapura, kemudian juga beliau menguasai 48 kerajaan kecil dan juga membangun irigasi dengan cara menggali saluran sepanjang 6.112 tumbak atau sekitar kurang lebih 11 km. Nah, saluran ini diberi nama Sungai Gomati. Selain dibuat irigasi juga sebagai bentuk pencegahan banjir. Ini adalah kebijakan pada masa pemerintahan Purnawarman. Nah, di Kerajaan Tarumanegara ini kehidupan masyarakatnya itu dengan cara berdagang. Mereka berdagang cula badak, kemudian kulit penyu dan juga perak. Nah, kehidupan masyarakat ini bisa dilihat tadi dari bukti yang ada di catatan musafir Cina, yaitu Fahian ya. Fahian ini menyebutkan bahwa kehidupan masyarakat pada saat itu adalah berdagang. Kemudian Fahian juga menyebutkan terdapat 3 agama masyarakat di Kerajaan Tarumanegara, yaitu Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan animisme. Namun untuk rajanya sendiri menganut agama Hindu. Ini cerita tentang Kerajaan Tarumanegara. Jadi yang perlu dan Teteh ketahui untuk kerajaan-kerajaan ini, hal-hal pentingnya yaitu mengenai berdirinya kapan, didirikannya di mana, atau letaknya itu di mana, raja yang terkenalnya siapa, kemudian bisa kehidupan masyarakatnya apa. Itu untuk catatan-catatan penting yang perlu dan Teteh ketahui. Nah, dan Teteh untuk materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Minggu depan kita akan bahas kembali atau kita akan latihan soal. Nanti kita akan lihat ya bagaimana untuk minggu depan. Silakan dan Teteh catat materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Kemudian juga jangan lupa untuk list kehadiran di kolom komentar supaya Ibu bisa melihat siapa saja yang sudah mencatat dan juga mendengarkan, menyimak materi yang Ibu sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak dan Teteh. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.